Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Johara Suhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi digital dan bahaya hoaks. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita menggunakan internet dan media sosial, seperti dimulai dari kita bangun tidur, kita mengecek handphone kita, kemudian dilanjut pada siang harinya kita scrolling, dan pada malam harinya kita membaca berbagai macam informasi, dan mungkin dilanjut kembali dengan scrolling. Semua informasi tersebut dapat didapatkan dengan sangat mudah dan cepat. Namun di balik seluruh kemudahan tersebut ada ancaman yang sering tidak kita sadari, yaitu maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami literasi digital agar tidak mudah terjebak oleh informasi yang membahayakan serta merugikan. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu literasi digital. Literasi digital itu sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan media digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital bukan hanya sekedar menggunakan sosial saja, menggunakan saja atau aktif bermedia sosial, tetapi bagaimana cara kita memahami informasi, menilai kebenaran, dan menyadari dampak dari apa yang kita peroleh dari media sosial, dan apa dampaknya kalau kita nge-share atau membagikannya kepada orang. Karena pada kenyataannya banyak orang yang masih percaya kepada berita-berita yang belum tentu benar. Karena salah satu masalah yang besar di era digital saat ini yaitu adalah hoaks. Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar. Karena biasanya hoaks dibuat dengan bahasa yang meyakinkan, judul yang mengejutkan, bahkan seringkali mengatasnamakan tokoh tertentu agar terlihat percaya. Hal ini yang membuat banyak orang langsung percaya tanpa berpikir panjang. Sifat hoaks itu sendiri itu mudah menyebar karena hoaks itu tidak jauh berkaitan dengan emosi seseorang. Ketika kita membaca berita yang membuat kita takut, marah, atau panik, secara tidak sadar kita tuh terdorong untuk langsung membagikannya. Misalnya yang kita sering dapati seperti pesan berantai yang ada di grup keluarga, bahwa ada informasi yang menyatakan bahaya tertentu dan meminta pesan itu diteruskan kepada orang banyak. Dan akibatnya karena yang mengirim orang-orang terdekat, kita cenderung percaya dan ikut menyebarkannya, padahal sumber informasinya itu belum jelas. Nah, contoh lainnya juga yang sering kita temuin ada pada kesehatan, pada informasi kesehatan. Misalnya informasi yang mengatakan minum air tertentu atau bisa menyembuhkan suatu penyakit dengan cepat, atau klaim kebiasaan sehari-hari bisa langsung menyebabkan penyakit serius. Nah, informasi seperti ini tuh sering dipercaya karena orang ingin cepat sehat dan merasa informasinya sederhana serta mudah dilakukan meskipun tidak didukung oleh penjelasan medis yang benar. Hoaks juga sering muncul dalam bentuk lowongan pekerjaan. Banyak informasi yang beredar tentang pekerjaan dengan gaji yang tinggi, syarat yang terlihat mudah, tetapi di akhir pesan diminta untuk membayar biaya pendaftaran atau administrasi, dan tidak sedikit pula banyak orang yang akhirnya mengisi data lengkap mereka, sehingga dari situlah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan data-data mereka untuk menggunakannya pada sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, tidak sedikit pula orang yang tertipu karena tergiur, padahal jika dicek kebenaran informasi tersebut tidak jelas. Nah, selain itu di media sosial juga kita sering melihat foto atau video lama yang diunggah kembali seolah-olah merupakan kejadian baru. Nah, atau video-video AI ya, seperti seorang mengucapkan sesuatu padahal dia sendiri pun tidak pernah mengucapkan hal itu, yang tentunya menimbulkan kontroversi. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kepanikan di masyarakat, serta juga dapat memecah belah masyarakat. Padahal jika kita telusuri, jika kita baca lebih lanjut, informasi tersebut itu sudah lama dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, atau bahkan
itu tuh tidak informasi-informasi tersebut atau kejadian-kejadian tersebut tuh tidak ada. Masalahnya, tidak semua pengguna media sosial terbiasa mengecek ulang informasi yang mereka lihat. Jadi, akibatnya muncul berbagai kesalahpahaman di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Informasi yang tidak sesuai konteks dapat menimbulkan ketakutan berlebihan, dan keresahan sosial. Contohnya, video kerusuhan lama yang diunggah ulang bisa membuat orang takut untuk keluar rumah atau beraktivitas, padahal kondisi di lapangan sudah aman. Begitu juga dengan foto atau video bencana alam yang lama yang kembali viral, yang dapat memicu kepanikan seolah-olah bencana tersebut sedang terjadi saat ini, padahal kejadian tersebut sudah lama berlalu dan situasinya sudah terkendali. Jika kita mau meluangkan waktu sedikit untuk mengecek kebenarannya, banyak kesalahpahaman sebenarnya yang bisa dihindari. Kita bisa memulai dengan melihat tanggal unggahan asli, mencari informasi perbandingan dari media yang kredibel, atau membaca kolom komentar untuk mengetahui konteks kebenarannya. Dari situ kita bisa menyadari bahwa informasi tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini atau bahkan telah diklarifikasi. Adapun judul yang provokatif, potongan video yang diambil sebagian, atau narasi yang dibuat seolah-olah kejadian tersebut baru saja terjadi seringkali menarik perhatian lebih banyak, karena hal ini membuat banyak orang terlanjur percaya dan menyebarkan kepada halayak ramai. Nah, informasi tersebut tanpa berpikir panjang. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa emosi seringkali mengalahkan logika ketika kita berhadapan dengan informasi di media sosial, sehingga sikap kritis menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilatih. Nah, dampak dari penyebaran hoaks itu tersendiri itu sangat berbahaya, karena hoaks itu dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, memecah belah persatuan, dan merugikan secara ekonomi, bahkan mempengaruhi keputusan penting seseorang. Nah, tidak jarang pula orang yang menyebarkan hoaks tanpa sadar bisa terkena masalah hukum karena dianggap ikut menyebarkan informasi palsu, padahal dia mengira informasi tersebut adalah informasi yang benar. Karena itu, literasi digital sangat penting di era sekarang. Sebelum mempercayai sebuah informasi, kita perlu membiasakan diri kita untuk berpikir kritis. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini masuk akal, apakah sumbernya jelas dan dapat dipercaya, serta apakah informasi tersebut benar-benar bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain. Karena jika kita tidak membandingkannya dengan sumber-sumber yang jelas, hoaks-hoaks ini akan menyebar secara cepat dan orang bisa mudah percaya dengan begitu saja. Nah, kebiasaan seperti ini itu membaca informasi secara utuh dari judul hingga akhir dari informasi tersebut membantu kita terhindar dari hoaks itu sendiri. Nah, selain itu kita juga perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial itu memang memudahkan kita untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cepat, dengan mudah, tetapi kecepatan ini akan menjadi bumerang jika kita lupa untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Karena banyak hoaks yang dibuat dengan judul provokatif agar kita bisa langsung percaya dan membagikannya kepada masyarakat, kepada orang banyak tanpa berpikir panjang. Nah, maka dari itu, sebagai pengguna media digital, media sosial, kita memiliki tanggung jawab sosial. Setiap informasi yang kita terima, kita tidak bisa langsung membagikannya kepada orang lain, karena itu pasti akan berdampak kepada yang lainnya juga. Dengan meningkatkan literasi digital, kita tidak hanya melindungi diri kita dari hoaks, tapi kita juga ikut menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, tentram, dan saling menghargai. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna media sosial, khususnya pada era sekarang ini. Karena dengan literasi digital yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna internet yang aktif bermedia sosial, tetapi kita juga menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena hoaks itu sendiri bisa menyebar dengan cepat
dengan sangat cepat, tetapi kita memiliki peran penting untuk menghentikannya. Jadi bisa mulai dari diri kita sendiri untuk tidak mudah percaya tentang informasi-informasi yang belum jelas keberadaannya, dan gunakan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal positif dan bermanfaat. Dengan menjadi pengguna digital yang bijak, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga ikut menjaga lingkungan digital, dan secara tidak langsung kita juga melindungi lingkungan sosial agar tetap sehat dan aman bagi semua orang. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.